Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Ekonomi. Adapun nama kelompok kami, saya sendiri atas nama Al-Hadrani Arif, Eka Mustika, dan Siti Padilla Abjul. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah adalah gerakan yang berlandaskan Islam, sehingga dalam setiap aktivitasnya selalu menempatkan nilai-nilai Islam sebagai nilai utama yang dijunjung tinggi. Tidak terkecuali dalam melaksanakan gerakan ekonominya. Muhammadiyah berperang pada prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Muhammadiyah yang pertama yaitu tugas manusia di muka bumi adalah memakmurkan bumi. Jadi, seluruh manusia harus memperhatikan kemakmuran penduduk bumi. Dan kedua, bekerja mencari nafkah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, melakukan aktivitas perekonomian secara halal dan menghindari cara yang haram dan batil serta syubhat. Keempat, memperhatikan prinsip keseimbangan antara bekerja dan beribadah, antara keuntungan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Kelima, segala harta dan hasil yang diperoleh hanyalah titipan Allah. Oleh karenanya harus dibelanjakan di jalan Allah. Keenam, meninggalkan riba dalam segala bentuk. Sebaliknya dibolehkan juga jual beli dengan tingkat keuntungan yang wajar. Ketujuh, menjaga profesionalitas dalam bekerja. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir dari gagasan tokoh berlatar belakang saudagar. Oleh karena itu, pada awal sejarahnya Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari gerakan ekonomi. Muhammadiyah dan bisnis pada periode awal merupakan dua kalimat yang diucapkan dalam satu nafas. Dalam perkembangan di kemudian hari, ternyata dunia bisnis cenderung ditinggalkan. Untuk lebih fokus pada gerakan dakwah dan bisnis tidak lagi menjadi aktivitas yang melekat secara personal, gerakan, program, dan institusi ekonomi, lalu digerakkan di luar gerakan dakwah. Bentuk dan model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Salah satu tantangan sekaligus peluang dakwah Muhammadiyah memasuki 100 tahun kedua adalah restrukturisasi ideologi ekonomi, terutama dalam mensistemasikan kembali etika profetik dalam bermuamalah. Hal ini menjadi sangat penting di tengah kegalauan masyarakat dunia terhadap dominasi kapitalisme yang telah melahirkan ketimpangan sosial dan dekadensi hampir di semua bidang. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus ambil bagian dalam mengubah hukum-hukum pasar yang ada dengan menekankan nilai etika yang lebih tinggi, seperti disiplin diri, kejujuran, keadilan, moderasi, spirit publik, dan penghormatan kepada martabat manusia sebelum bersaing di pasar. Program kerja di bidang ekonomi. Yang pertama, mewujudkan sistem jam'iyah jaringan ekonomi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi ke kerakyatan dan keislaman. Yang ketiga, melancarkan program pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi pengembangan sumber daya manusia dalam aspek ekonomi. Yang keempat, intensifikasi pusat data ekonomi dan pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan program-program ekonomi. Yang kelima, mengalang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan Muhammadiyah. Yang keenam, mengembangkan pelatihan-pelatihan dan pilot proyek pengembangan ekonomi kecil dan menengah secara sendiri maupun kerjasama. Yang terakhir, mengkoordinasi seluruh kegiatan ekonomi bisnis dan kewirausahaan di bawah Majelis Ekonomi dan memberlakukan Majelis Ekonomi sebagai satu-satunya yang memutuskan kebijakan di bidang ekonomi. Untuk melaksanakan program tersebut, Muhammadiyah merancangkan beberapa program aksi seperti menumbuhkan jamaah,
Swadaya Muhammadiyah, membentuk Baitut Takwil Muhammadiyah, serta menumbuhkan usaha-usaha unggulan jamaah. Peran ekonomi Muhammadiyah sangat luas, baik dalam memajukan ekonomi termasuk di dalamnya kualitas teknologi dan kualitas produksi, maupun dalam hal pemerataan dan pembahasan dari kelaparan dan kemiskinan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Anggota kelompok kami Muhammad Afdal Maulana dengan NIM P422083. Bulan suci Ramadina Adam saya sendiri P422105. Risma Wanda P422094. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam gerakan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Ini berarti dalam memahami Islam ala Kiai Haji Dahlan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak berfungsi, maka tidak bisa dijadikan alat tukar karena dianggap tidak berharga. Adapun tujuan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan agama Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sejahtera itu erat kaitannya dengan ekonomi, sehingga ekonomi harus kuat dan berdaya. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Pada awal berdirinya Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwahnya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan, sehingga mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman ke berbagai daerah di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya sama sekali belum mengenal apa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Pada masa sekarang di mana anggota Muhammadiyah jumlahnya sangat besar, haruslah menjadi kekuatan ekonomi dalam mendukung langkah gerak Muhammadiyah. Orang beriman dan berilmu pasti punya etos atau usaha kerja yang baik, dan etos kerja yang baik pasti mendatangkan kekuatan ekonomi. Muhammadiyah dan kelas menengah. Muhammadiyah dengan dukungan masyarakat kelas menengah di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis, karena sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Padahal hal itu sudah mengakar secara turun-temurun, dilakoninya dan dinikmati dengan senang hati. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis, sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang Islam relatif terdapat kendala. Di sini Muhammadiyah dituntut melalui majelis terkait untuk membuat suatu kepastian hukum terhadap problematika dalam percaturan ekonomi. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah terdiri atas: Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang kedua, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang ketiga, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Kemudian ada model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan SDM. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat, namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembinaan Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Imam Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga,
memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.